Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Jadi pada kesempatan ini saya akan melanjutkan di video saya sebelumnya yaitu tentang pertidasamaan linear. Jadi kalau pertidasamaan linear itu tinggal pindahin variabel ke kiri, konstan ke kanan, lalu dibagi oleh sesuatu yang positif atau negatif ya. Kalau positif tandanya tetap, kalau negatif tandanya berubah. Kurang lebih gitu. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke pertidasamaan bentuknya adalah kuadrat, polinom, atau rasional. Nah, sebelumnya saya coba jelasin dulu ya apa itu yang dimaksud pertidasamaan bentuknya kuadrat. Eh, saya agak sedikit slow ya dari video sebelumnya. Nah, sekarang karena butuh apa namanya ini butuh tahapannya lebih banyak. Kalau yang sebelumnya mungkin lebih sedikit. Pertidasamaan kuadrat. Apa sih maksudnya pertidasamaan kuadrat? Berarti bentuknya ini harus namanya bentuk kuadrat. Bentuk kuadratnya kayak gimana? Ingat-ingat ya kalau bentuk kuadrat itu bentuknya adalah jadi kalau bentuknya itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c bentuknya. Sehingga nanti dia bisa difaktorin ya atau bisa dicari akar-akarnya dengan rumus ABC. Nah, kalau polinom gimana? Kalau polinom bentuknya itu AX pangkat 3, AX pangkatnya banyak gitu ya. Pangkatnya tapi bulat positif dia. Jadi AX pangkat N ditambah lalalala tapi N-nya itu bebas gitu ya. Ya sampai ini tuh misal A1, ini tuh misal A0, ini tuh adalah AN. Jadi polinom itu bentuknya pangkatnya besar gitu. Tapi ya ini secara umum ya. Ya, tapi kalau terlalu besar ya jadi sulit gitu ya. Nah, kita tarik umumnya aja. Terus yang ketiga ini berlaku untuk yang namanya pertidasamaan rasional. Apa sih pertidasamaan rasional? Rasional itu adalah bentuknya pecahan nih teman-teman. Jadi bentuknya pecahan. Jadi di sini itu adalah fx dibagi gx. Jadi bentuknya adalah pecahan. Jadi gimana caranya menyelesaikan pertidasamaan dengan tiga bentuk seperti ini? Rulesnya sama, hampir sama rulesnya. Jadi saya sudah tulis ini rulesnya apa aja. Yang pertama pastikan ruasnya 0, cari faktor linearnya dan pembuat nolnya. Kalau sulit ya bisa pakai rumus ABC kalau dianya bentuk kuadrat. Rumus ABC itu apa? Nih, jadi kalau saya punya x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ya, gitu kan persamaan kuadrat ya. Ini akar-akarnya adalah min b plus minus akar b kuadrat dikurang 4ac dibagi 2a. Rumusnya ini. Dengan A adalah ini, B ini, C ini. Kurang lebih gitu. Nah, itu adalah pakai rumus ABC. Jadi kalau sulit pakainya ini. Terus gambarkan pada garis bilangan. Oh ya, ini kurang dari atau lebih dari bulatannya tebal. Maksudnya ini saya tadi nggak bisa nulis pakai sama dengan equation. Jadi ininya ada sama dengannya ya. Kalau kurang dari atau lebih dari aja nggak ada sama dengannya, nggak ada di bawahnya nggak ada garis, itu bulatannya kosong. Jadi kalau ada garis, dia bulatannya tebal. Jika banyaknya x genap, jadi nanti kalau difaktorin tuh x-nya kayak gini ya maksudnya tuh. X min 2 pangkat 2, X min 3 pangkat 4, X min 7 pangkat 8 gitu. Jadi ini pangkatnya genap nih. Maka kalau pangkatnya genap atau faktor linearnya genap, jadi sorry ini saya ralat ya, bukan faktor linearnya tapi atau banyaknya ya. Saya ralat di sini banyaknya faktor linearnya genap itu kasih tanda. Nanti kayak gimana saya kasih contoh. Masukkan titik uji. Nah, itu selalu selang-seling positif negatif kecuali ada tanda pada poin 4 dan yang terakhir adalah ambil simpulan. Begitulah teman-teman kurang lebih. Nah, sekarang saya kasih contoh nih teman-teman. Bentuk yang kuadrat yang gampang dulu ya. Jadi kalau saya punya soal kayak gini gimana cara ngerjainnya? X kuadrat ditambah 2x dikurang 8 ini kurang dari sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah aturannya gimana? Pastikan ruas kanannya 0. Udah 0 belum? Pastikan ruas kanannya 0. Udah 0 ya. Jadi udah aman nih. Nah, terus habis itu cari faktor linearnya. Jadi ini kayak faktorin persamaan kuadrat dikali 8 selisihnya 2. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi kalau misal belum paham mungkin saya akan bahas berbeda. Nah, gitu. Jadi uh, mungkin mengingatkan aja. Jadi kenapa bisa dapat kayak gini? Cari dua buah bilangan kalau dikali 8, kalau diselisihin 2. Berarti 4 sama
2 ya. Jadi kalau misalnya 1 kali 8 berapa sih yang dikali 8? 1 kali 8 2 kali 4. Tapi kalau dikurang harus 2. Berarti yang 18 atau yang 24? 24. Makanya nanti dia jadinya adalah X2 X2 X4. Nah, cuman supaya plus 2 berarti nanti ininya plus ininya min. Jadinya X plus 4 sama X. Nah, karena tandanya adalah kurang dari sama dengan, berarti saya pakainya kurang dari sama dengan. Jadi tahap kedua udah. Jadi cari faktor linearnya dan cari pembuat nolnya. Oh ya, pembuat nolnya belum ya. Jadi X-nya sama dengan berapa? Min 4 ya. Pembuat 0 itu maksudnya X plus 4-nya sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan min 4. Ya, gitu ya kurang lebih. Jadi X-nya sama dengan min 4. Terus ininya sama dengan 0, X-nya sama dengan. Nah, setelah dapetin ini, apa yang harus dilakukan? Gambarkan pada garis bilangan. Jadi garis bilangan itu garis biasa aja. Nah, terus urutkan dari yang paling kecil. Jadi ini minus 4, ini tuh. Nah, terus dia kaitannya gini. Kalau ada sama dengan, bulatannya tebal. Jadi ini ada sama dengan nggak? Ada. Jadi bulatannya agak sedikit tebal. Nah, gitu. Jadi kalau nggak ada sama dengannya, bulatannya kosong. Jika banyaknya X genap, jadi banyaknya X, maksudnya X sama dengan min 4, banyaknya ada genap ya. Jadi ada 2, ada 4, ada 6, maka kasih tanda. Karena kebetulan ini pangkatnya 1, ada banyaknya 1, maka nggak perlu kasih tanda. Jadi yang keempat bisa di skip. Terus yang berikutnya apa? Masukkan titik uji. Titik ujinya itu selalu selang-seling positif dan negatif. Nah, jadi nggak harus gini ya. Nggak harus gini. Jadi caranya adalah sebenarnya teman-teman bisa lihat apa ya, koefisien dari bentuk pangkat paling tertinggi. Jadi contohnya gini, ini pangkat paling tertingginya pangkat berapa? Pangkat 2 ya. Nah, ini positif atau negatif depannya? Positif. Nah, maka nanti startnya dari positif. Positif, di sininya negatif, selalu selang-seling, di sininya positif. Jadi nggak harus positif di sininya. Ya, nggak harus positif, bisa negatif juga tergantung kondisinya. Nah, ini positif, negatif, positif. Jadi selalu selang-seling. Nah, udah kayak gitu gimana? Ambil simpulan. Simpulan himpunan penyelesaian kalau soalnya kurang dari, ini kurang dari ya. Berarti nyarinya yang negatif dan yang tebal. Berarti yang negatif yang tebal itu yang mana? Ini negatif, ini tebal, ini negatif. Jadi daerahnya tertutup. Nah, sebelumnya kita udah bahas tentang daerah tertutup, daerah terbuka. Jadi daerah tertutup itu daerahnya gini. Berarti ini himpunan penyelesaiannya gimana cara nulisnya? Kalau daerah tertutup, ini min 4, ini 2, kurang dari sama dengan penuh, kurang dari sama dengan X. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Jadi pertidaksamaan kuadrat solusinya kayak gitu kurang lebih. Nah, gitu ya. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman yang bertanya tadi di poin keempat itu kondisinya kayak gimana. Gini teman-teman, saya kasih contoh lagi. Nah, jadi saya kasih contoh lagi, ini agak sedikit spontan. Jadi contohnya adalah misalnya saya punya CBS, contoh bikinan saya ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Misal saya punya X plus 3 dipangkatin 2, nah dikali X min 1 dikali misal gitu ya, X plus 5. Ini lebih dari atau kurang dari sama dengan 0. Nah, misal gitu ya, misal. Ini solusinya gimana sih cara menyelesaikannya? Nah, jadi yang pertama tadi kalau teman-teman ingat ya, kalau teman-teman ingat atau ini saya coba tulis si rulesnya. Rulesnya ini kan bagian ini. Jadi ini rulesnya saya coba sini. Ingat-ingat rulesnya. Pastikan ruas kanannya 0. Udah 0 belum? Wah, sudah nih, udah 0 nih. Udah 0. Kalau belum 0 harus 0, gimana caranya? Yang kedua, cari faktor linearnya. Ini udah linear belum? Oh iya, faktor linear itu apa ya teman-teman? Faktor linear itu bentuknya adalah AX plus B. Yaitu linear. Jadi X plus 3, 2X min 1, X plus 7 gitu. X kurang 5, 3X plus 2. Ini namanya bentuk-bentuk linear gitu. Jadi bentuk-bentuk linear. Nah, jadi harus sampai bentuk-bentuknya linear. Nggak boleh kuadrat, apalagi bentuk pangkat yang lebih besar. Nah, ini X plus 2 kuadrat, X min 1, X plus 5 kurang dari 0. Tadi udah bentuk linear semua belum? Udah nih. X plus 3, X min 1, X plus 2. Oh, udah beres. Berarti nggak usah difaktorin. Baik nih soalnya. Nah, terus yang ketiga gambarkan pada garis bilangan. Oh iya, berarti kita harus nyari dulu sebelumnya adalah pembuat nolnya. Berarti X-nya sama dengan minus 3, ini X-nya sama dengan 1, ini X-nya sama dengan negatif. Nah, terus kalau saya gambar di garis bilangan,
Nah, di sini kan paling kecil berapa? Negatif 5, terus berapa nih? Negatif 3, terus berapa nih? 1. Gitu kan? Nah, terus di sini kasih bulatan penuh nih, teman-teman. Ini kasih bulatan penuh. Kenapa bulatan penuh? Karena ada sama dengannya nih. Jadi bulatannya penuh atau bulatannya tebal ya. Gitulah, ini oret-oretan aja kan, tebal. Nah, terus habis itu ini disusun ya. Jadi disusun berdasarkan yang paling kecil. Ini paling kecil nih berurut. Paling kecil negatif 5, terus negatif 3, terus 1. Nah, terus abis itu apa nih kalau udah digambarin? Jika banyaknya X genap, maka dikasih tanda. Nah, maksudnya kayak gini. Jadi ini ada pangkat genap nggak? Ada nih, genap. Nah, ini dikasih tanda. Siapa yang dikasih tanda? Min 3. Jadi dikasih tanda ini. Buat apa dikasih tanda? Buat kalau misalnya saya tadi pengen masukin di sini positif. Jadi kita lihat nih, caranya gimana cara menentukan titik uji. Sebenarnya bebas ya titik uji itu ya. Titik uji itu boleh masukin angka berapa aja, tapi kamu harus tahu posisinya ada di mana. Misal saya masukin X-nya 0, boleh nggak? Boleh, masukin 0. 0 kali 3, 0 kurang 1, 0 tambah 5. Ini kan jadinya 9 ya, positif. 0 kurang 1 negatif. 0 tambah 5 positif. Jadi kalau dikali jadi negatif. Nah, kalau dianya dikali jadi negatif, berarti yang ada 0, yang 0 tuh di sini kan, ini negatif. Sebenarnya gitu. Nah, jadi dia negatif. Nah, sekarang kita akan ngecek ini tuh positif atau negatif. Caranya gimana? Nah, sebenarnya nggak harus masukin X-nya sama dengan 0, tapi tadi seperti yang saya bilang, cara nguji ini itu bisa dilihat dengan cara apa? Lihat X tertinggi. Ini X-nya pangkat, lihat pangkat tertinggi. Di sini positif atau negatif? Positif. Di sini positif atau negatif depannya? Positif. Di sini positif atau negatif? Positif. Jadi kalau dikali jadinya positif kali positif kali positif. Jadinya adalah positif. Positif. Nah, nanti jadinya kalau positif startnya nanti jadi positif di sini startnya. Nah, sebelah positif adalah negatif, tapi karena ada tanda, nah harusnya kan positif. Setiap ada tanda dia tetap. Jadi kalau negatif jadinya negatif. Nah, sebelah negatif nggak ada tanda jadinya positif. Nah, kurang lebih gitu. Sehingga nanti saya bisa dapetin daerahnya yang mana yang dipinginin di soal. Yang dipinginin di soal yang kurang dari. Berarti yang kurang dari itu yang negatif dan bulat penuh. Jadi yang negatif dan bulat penuh itu yang mana? Bagian yang ini. Nah, yang ini. Ternyata ini boleh nggak ya saya gabung? Boleh. Ini tuh kayak perekat lah ya, kayak lem bulatan penuh tuh. Jadi dari sini ke sini ke sini, ini yang negatif. Nah, ini bisa saya sambung jadinya. Di daerahnya kita bisa sambung. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya daerahnya tertutup. Dari ujung min 5 sampai ujung 1. Dikasih kurang dari, dikasih kurang dari, dikasih beres. Kurang lebih gitu ya. Kurang lebih gitu. Nah, sekarang kalau misalnya, ini kalau bentuknya adalah polinom ya. Oh ya, ini bentuknya polinom. Nah, sekarang kalau bentuknya adalah pecahan gimana? Sebenarnya rulesnya sama teman-teman. Misal saya kasih contoh gini. 2x ditambah 1 ya. 2x ditambah 1 dibagi apa ya? Misal x dikurang 2 ya. Misal kurang dari sama dengan 3. Nah, ini gimana sih cara mengerjakannya? Sebenarnya dari, atau jangan gini dulu ya. Misal jangan gini dulu. Misal saya punya soal kayak gini. Kalau saya punya x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 gitu ya. Misal gitu ya. Dibagi misal x min 1 gitu ya. Atau x min 5. Nah, ini kurang dari misal sama dengan 0. Gimana sih caranya? Nah, cara ngerjainnya adalah bagian yang atas itu saya faktorin. Jadi kalau yang atas saya faktorin, jadi oh ya, pastikan ruas kanan 0 dulu ya. Jadi ini rulesnya. Pastikan ruas kanan 0. Jadi ruas kanannya sama dengan 0. Jadi kalau ruas kanannya sama dengan 0, berarti ini udah 0 belum? Sudah 0. Nah, setelah 0, maka langkah berikutnya cari faktor linearnya. Udah linear belum? Belum kan? Nah, kalau belum linear itu dia harus difaktorin. Jadi kalau saya faktorin jadinya apa nih? Dikali 4 selisihnya 3. Berarti 4 sama 1 ya. Jadinya adalah x plus 4 dikali x min. Jadi soalnya itu sebenarnya kayak gini kalau udah linear.
kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kan udah linear. Ya, udah linear. Maka kita tinggal gambarkan pada sebuah garis bilangan. Tapi sebelum itu, kita harus mencari yang namanya titik ininya dulu, pembuat nolnya. Jadi pembuat nolnya berapa di sini? Pembuat nolnya adalah x-1. Cek x-1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. Kalau dari sini x-nya berapa? X-nya sama dengan min 4. Kalau di sini x-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 5. Jadi ketika saya gambarin, jadi mau di atas mau di bawah bebas ya. Jadi bisa saya gabung. Jadi sama aja kayak yang tadi. Jadi kalau ada pecahan, asalkan ruas kanannya 0, ya udah kurang lebih kayak gini. Jadi ini nanti bisa kita tulis berapa nih di sini? Negatif 4. Terus di sini 1, di sini ntar 5 ya. Negatif 4, 1, 5 kalau diurutin. Nah, terus ini kan dianya kurang dari sama dengan ya. Berarti bulatannya tebal dong. Ya, oh iya, saya kasih tambahan ya. Bulatannya tebal kecuali penyebut. Penyebut nggak boleh. Penyebut tuh yang di bawah. Jadi ini sih bulatannya tebal. Bulatannya tebal, tapi penyebut nggak boleh. Jadi yang 5 ini nggak boleh. Nggak boleh yang 5 ini. Nah, terus jadi yang 5 ini bulatannya kosong ya. Kenapa kosong? Karena sebagai penyebut. Jadi kalau penyebut kondisi apapun mau ininya adalah kurang dari sama dengan atau kurang dari tetap kosong ya. Bulatannya kosong. Nah, setelah itu apa? Setelah itu nanti dikasih titik uji. Nah, titik ujinya boleh kayak tadi, boleh masukin misal 6. Di sini kan 6 ya. X sama dengan 6 kan di kanannya 5. Itu boleh tuh. Oke. Nah, jadi dimasukin X sama dengan 6 boleh. Terus jadi di sininya positif ya. Jadi kenapa positif? Sebenarnya bisa kita masukin X6 atau bisa lihat apa tadi? Salah satu cara lainnya depannya positif, depannya positif, depannya positif. Jadi depannya positif, 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 jadinya startnya positif. Sebelahnya negatif, sebelahnya positif, sebelahnya negatif. Selalu selang-seling karena nggak ada pangkat genap yang kayak nomor 4 ini ya. Nah, terus habis itu apa? Habis itu yang dicari adalah kurang dari 0. Berarti kalau kurang dari 0 adalah yang negatif atau bulatan penuh. Berarti kurang lebih daerahnya yang ini. Nah, daerahnya yang ini nih. Jadi ini sama ini. Jadi himpunan penyelesaiannya ada dua nih. Ada daerah terbuka, X-nya kurang dari min 4. Karena ke kiri daerahnya terbuka. Kalau daerah terbuka tuh kalau ke kiri kurang dari, kalau ke kanan lebih dari. Nah, kalau daerah tertutup tinggal dikasih aja atau 4 salah. Atau 1 di sini 5, bulatan penuh kurang dari sama dengan, enggak penuh kurang dari aja. Terus di sini X. Nah, begitu. Jadi kalau bentuknya ini namanya bentuk rasional. Jadi kalau bentuknya rasional atau pecahan ya kayak gini ya. Kayak gini. Nah, terus kalau misalnya bentuknya rasional tapi yang kanannya nggak 0 gimana? Contoh ya. Ya mungkin bentuk terakhir lah ya. Kita bentuk rasional yang terakhir. Jadi contohnya kayak gini. Kalau saya punya 2x misalnya ditambah 1 misal dibagi berapa ya? Misal 3x misal dikurangi 5 ini kurang dari sama dengan 1 misal gitu ya. Nah, ini caranya gimana? Nah, ini nggak boleh nih teman-teman, nggak boleh ngaliin ke sana. Jadi caranya gimana dong? Pastikan ruas kanan 0 tadi ya. Nah, nih rulesnya kita pegang. Rulesnya adalah pastikan ruas kanan 0. Jadi kalau nggak 0 gimana dong? Kalau nggak 0 ya pindahin ruas ke kiri. Jadinya adalah 2x ditambah 1 dibagi 3x 3x dikurangi 5 dikurang 1. Jadi gitu. Nah, 1 ini gimana caranya? Jadi sama penyebutnya kan 1 itu kan 2 per 2 1 ya. 3 per 3 1. X per X 1. X min 5 per X min 5 1. Dengan catatan X-nya nggak boleh 5, X-nya nggak boleh 0 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi supaya penyebutnya sama, berarti 1 ini saya ubah jadi apa? Jadi 2x plus 1 per 3x min 5 dikurang 1. 1 itu 3x min 5
per 3x min 5. Jadi kita samain penyebutnya dulu. Yang penting ruas kanannya udah 0. Udah kayak gitu gimana? Ini harus dikali negatif ya, awas hati-hati. Jadinya karena penyebutnya udah sama, berarti boleh satu kalian ya. Jadi satu kali sekaligus. Jadi 3x min 5. Nah ini jadinya adalah 2x plus 1 dikurang. Nah kali negatif nih jadi 3x. Ini kalau dikali negatif jadinya plus 5. Jadi harus dikali dulu. Nanti dari sini 2x dikurang 3x jadinya negatif x ya. Ini saya hapus saja lah. Jadinya adalah ini kalau saya kurangin jadinya negatif x ditambah 6. 1 tambah 5, 6 kan dibagi 3x dikurang 5. Ini kurang dari 0. Nah, udah deh. Kalau udah kayak gini, langkah berikutnya adalah ini kan udah linear. Kalau udah linear berarti harus diapain? Dicari pembuat nolnya. Berapa nih? Min x tambah 6 sama dengan 0. Kalau mau langsung apa? 6-nya sama dengan x. Oh, berarti x-nya 6. Kalau ini x-nya berapa? 3x min 5 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 5 per 3. Jadi nanti digambar pada sebuah garis bilangan. Yang paling kecil yang mana? Yang 5 per 3. Yang besar 6. Nah, ini karena dia kurang dari sama dengan. Kalau ada sama dengan, tadi rules-nya gimana? Bulatannya penuh, kecuali yang penyebut. Berarti ini penuh, ini nggak boleh penuh. Habis itu masukkan titik uji. Depan x-nya apa nih? Negatif. Depan x-nya apa? Positif. Berarti kalau positif, negatif dibagi positif jadinya apa? Negatif. Nah, startnya negatif. Nah, jarang-jarang kan startnya negatif. Biasanya tadi positif. Ini selalu selang-seling karena nggak ada pangkat yang genap. Yang diambil yang kurang dari yang gitu. Ya, gitu kurang lebih. Jadi himpunannya apa? Ini himpunannya daerahnya terbuka. Berarti X-nya kurang dari, nggak ada sama dengan 5 per 3 atau X-nya lebih dari sama dengan. Gitulah kurang lebih ya teman-teman. Oke, kurang lebih gitu penjelasan saya mengenai pertidaksamaan bentuknya rasional, bentuknya kuadrat. Jadi ada rulesnya ya, rulesnya inilah kurang lebih. Pastikan ruas kanannya 0, cari faktor lainnya, pembuat nolnya. Kalau sulit pakai rumus ABC, tapi saya belum sempat nyontohin ya yang gini, yang bentuk kayak gini. Tapi kalau nanti ada yang mau request boleh, nanti mungkin saya bakal bikin. Terus gambarkan pada garis bilangan, jika banyaknya X-nya genap, kasih tanda. Buat apa? Buat selang-seling. Ini nggak selang-seling nanti. Kecuali ada tanda pada poin 4, dia nggak selang-seling ya. Jadi ini tidak selang-seling. Oke, gitu deh teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Silahkan bisa komen teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada requestan untuk menambahkan video apa. Nah, selanjutnya akan saya bahas atau saya akan buat video tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, tetap belajar dan tetap semangat. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.